Halo semua, nama saya Arnold Nathanael Fredrik Haryanto dengan NIM 125210081 dari Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang matkul gambar teknik sipil dari tahap 1 hingga tahap 5. Tonton videonya sampai habis ya. Baik guys, di sini saya akan menjelaskan dari tahap 1 terlebih dahulu. Untuk tahap 1, sebelum kita menggambar atau membuat garis, kita perlu mengganti satuannya dengan shortcut units. Untuk satuan saya sendiri, saya menggunakan millimeters dan presisinya 0,00. Untuk yang lainnya tidak perlu diganti. Oke, sebelum kita menggambar, kita tentukan terlebih dahulu luas tanah. Untuk saya sendiri kan luas tanahnya sudah ditentukan oleh universitas karena saya mahasiswa. Sudah ditentukan oleh universitas atau sudah ditentukan oleh prodi. Untuk luas tanahnya, saya memiliki lebar 12.000 lebar tanah saya sendiri, dan untuk panjang tanahnya 16.000. Jadi universitas atau prodi itu sudah menentukan 12 kali 16 meter persegi. Untuk luas bangunan saya sendiri, saya mendapatkan 120 meter persegi. Jadi saya buat panjangnya 12.000 mm dan lebarnya 10.000 saya buat. Jadi 12 kali 10 jadinya 120. Sesudah kita menentukan garis tanah dan garis bangunan, ini garis bangunan saya, ini garis bangunan saya, dan ini garis tanah saya. Kita menentukan garis ruangan. Ini garis ruangan, kita buat ruangan seperti ruangan kamar utama, dan dapur, WC, ruang ibadah, garasi, ruang tamu, teras, dan di lantai 2 dan semacamnya. Sama seperti itu. Untuk ruang makan saya ditaruh di tengah-tengah. Sesudah kita menentukan garis tanah, garis bangunan, dan garis ruangan, kita bisa membuat dinding dengan cara mengoffsetkannya dengan shortcut offset. Kita klik enter, kita ketik berapa ukuran offsetnya. Untuk ukuran offset dinding sendiri itu 150. Kita bisa offsetkan sama seperti ini, sama. Kita offsetkan jadi 150. Untuk dinding ini sendiri, yang kecil ini, dari ujung ke ujung samakan presisi. Untuk offsetnya yang kecil ini 20 mm. Seperti itu. Kemudian untuk menggambar dinding. Dan setelah kita membuat offsetkan dinding, kita membuat kolom struktur dengan kolom utama atau kolom praktis. Kolom utama ini fungsinya untuk menahan beban di lantai 2. Jadi kolom utama ini tingginya dari lantai 1 hingga ke lantai 2. Jadi untuk menopang beban lantai 2. Untuk kolom praktis sendiri, ini hanya untuk menahan lantai 1 saja. Jadi tidak sampai menahan hingga ke lantai 2. Jadi satu lantai saja yang ditopang oleh kolom praktis ini sendiri. Jadi untuk maksimal kolom utama ini sendiri 4 meter, tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Untuk kolom praktis sendiri bebas ditaruh di mana saja. Dan ingat, untuk kolom itu tidak boleh terlalu banyak. Kenapa tidak boleh terlalu banyak? Karena kolom itu bisa menghabiskan bahan material yang sangat banyak dan bisa mengeluarkan uang yang sangat banyak juga. Jadi rugi kalau membuat kolom yang terlalu banyak. Jadi saya membuat jarang-jarang, ini maksimal 4 meter. Dari sini antara maksimalnya itu dari kolom utama 1 ke kolom utama 2 itu maksimalnya 4 meter. Tidak boleh lebih. Jika lebih, dia bangunannya akan rubuh. Seperti itu. Ini untuk kolom utama saya. Dan untuk heads, kita lanjut untuk heads. Headsnya ini kita memakai ANSI 32. Heads dindingnya ini ANSI 32. Kita bisa lihat. Kita bisa lihat headsnya di sini. Kita memakai ANSI 32. Untuk ukuran ininya kita bisa memakai 10, di angka 10. Ini di angka 10 ukurannya. Dan untuk heads kamar mandi itu beda sendiri. Untuk heads kamar mandi dia memakai ANSI 37. Kita memakai ANSI 37. Untuk warna bebas ya. ANSI 37. Dan ukurannya juga 10. Sesudah kita membuat heads dinding, kita offsetkan dinding, kita headskan dinding, kita sudah membuat kolom, kita bisa membuat daun pintu.
Dan pintu ini cara membuatnya dengan memakai kusen. Untuk kusen saya sendiri itu lebarnya sendiri itu 50. Dan untuk panjangnya sendiri itu panjang dari sini ke sini ya 150. Untuk lebar segini ini kita bisa buatkan 20 saja. Untuk panjang pintu itu sendiri menyesuaikan dengan panjang ini sendiri atau dengan ketentuan dari instansinya. Untuk ketentuan dari instansi saya sendiri atau universitas saya sendiri itu berukuran segini panjangnya 820 hingga 900 panjangnya. Dan untuk ini menyesuaikan dengan ini panjangnya, saya buat ini 30. Untuk membuat ini saya menggunakan arch. Sesudah daun pintu, kita bisa memakaikan daun pintu itu di ruangan-ruangan lain. Kita harus memakai daun pintu. Sesudah itu kita bisa membuat jendela ini sendiri. Agar dindingnya tertutup, kita bisa menggunakan fitur wipe out. Untuk membuat jendela sendiri ada videonya nanti saya kasih sumbernya di kolom deskripsi untuk membuat jendelanya. Dan untuk membuat pintu geser sendiri itu tergantung instansi ya, harusnya boleh memakai pintu geser. Ada ketentuannya sendiri, namanya sliding door. Cara saja sliding door, itu nanti saya kasih sumbernya di kolom deskripsi. Cara membuat sliding door. Sesudah kita membuat karakter-karakter itu, kita lanjut membuat dim. Untuk dim ini sendiri kita atur terlebih dahulu dim style-nya dengan shortcut dim style. Kita atur dim style-nya, kita modify. Nah, untuk ini kita bisa ganti warnanya. Untuk ini 75. Untuk baseline spacingnya 3,75. Ini ukuran saya. Ini untuk simbol dan arrows. Saya memakai biasa saja, tidak memakai arrows yang lain. Untuk ukuran arrows-nya 130. Untuk teksnya sendiri ukuran saya 200. Teks ini angkanya. Untuk yang lain, primary unit jangan lupa ini 1. Dan untuk yang lainnya tidak ada. Silahkan kita klik OK. Kita set current. Kita close. Jangan lupa di set current. Kita buat dim linearnya. Kita buat namanya dimensi. Dimensi tanahnya nih kita buat dari ujung untuk dimensi tanah ya. Dimensi tanahnya itu yang ini. Dari ujung garis ini hingga ke ujung garis juga. Temunya di ujung garis juga. Di ujung garis. Untuk dimensi ruangan tidak boleh ketemu ujung sama ujung. Tapi dia harus ketemu sebelum dimensi ruangan, kita ke dimensi bangunan dulu sama dari ujung ke ujung juga dimensi bangunannya agar angkanya pas dimensi bangunan ini. Untuk dimensi ruangan nih, lanjut ke dimensi ruangan, kita ukur jika di pinggir bangunan, kita tarik dari garis ujung hingga ke garis as tembok atau garis tengah tembok ini, antara ini sama ini presisi. Atau bisa kita pakai garis bantu seperti ini. Kita pakai garis bantu. Garis bantunya itu kita klik shift. Kita klik line dulu, baru kita tekan shift dan klik kanan barengan. Kita pencet meet between 2 points. Jadi kita enak untuk membuat garis tengahnya. Sudah pas tengah-tengah tembok. Oke, tuh sama kan presisi antar ini. Seperti itu untuk membuat garis tengah antar tembok. Sama dengan bangunan-bangunan lainnya, kita buat garis as antar tembok. Seperti WC juga sama. Kita harus buat dimensinya. Dimensi dari ini ke sini juga harus diukur. Untuk dimensi di tengah-tengah, dia harus diukur dari garis as ke garis as ya, jangan lupa. Pokoknya kalau di tengah-tengah, dia harus diukur dari garis as ke garis as. Oke, sesudah kita buat itu semua, kita lanjut membuat tangga. Untuk membuat tangga sendiri, kita menentukan tinggi dari lantai 1 ke lantai 2 berapa tingginya dari tanah hingga ke lantai 2. Untuk ukuran bangunan saya sendiri itu ukurannya 8 meter, jadi satu lantai 4 meter. Dan cara mengukurnya seperti ini. Jika saya membaginya dengan tinggi anak tangga itu 20 cm, jadi 20 cm dikali 20 anak tangga, jadi tingginya 4 meter. Saya mengukurnya seperti itu. Untuk garis putus-putus ini
gunanya ini nih dari angka 14 hingga 19 ini karena di bawahnya ada ruangan, makanya dibuat garis putus-putus atau garis potong. Ini namanya garis potong juga. Jadi dibuat garis potong karena ada ruangan di bawahnya. Jangan lupa dikasih nomor anak tangga. Ini juga termasuk tangga. Jadi dikasih nomor anak tangga. Untuk arah, jangan lupa juga dikasih arah naiknya ke sini. Arah naik ke sini. Jangan lupa saya sudah buat garis kan sudah dibuat garis potong seperti ini, kita membuat garis potong AA dan BB. Dibuat garis potongnya. Sesudah kita membuat garis potong dan membuat tangga, kita bisa membuat nama dan elevasi ruangan dengan dengan shortcut AA DF. AATDF. Kita bisa nama untuk ininya center tengah-tengah. Untuk style yang terserah, bisa Roman, bisa yang lainnya. Untuk text height-nya 210, saya mau ke 210. Ini harus konsisten ya. Oke. Nama. Sesudah itu kita copy. Ditaruh di atas, jangan di bawah, harus di atas. Karena berpengaruh sama elevasi ruangan kita. Kita blok. Kita beri nama terserah, nama. Kita beri nama ini elevasinya, nama ruangannya apa, misal kamar utama. Berbesar semua ya guys ya. Dan ini kita bisa persen 0,0. Klik OK. Jadi seperti ini, plus minus. Untuk plus minus itu rumusnya. Tetapi untuk kamar mandi atau WC itu harus diturunin 0,5, minus 0,05. Untuk garasi saya sendiri diminusin juga, elevasinya 0,05 juga. Maksimal untuk WC itu 0,10, sama garasi juga 0,10. Untuk inner garden saya juga buat 0,10 dan untuk teras dalamnya 0,05. Itu untuk elevasi. Untuk elevasi ini harus konsisten ya ukurannya, jangan beda-beda karena itu mempengaruhi penilaian keestetikan. Seperti ini, nama ruangan juga bisa tanpa elevasi juga bisa, atau kita bisa memakai teks. Oke. Ini untuk inner garden ya, saya akan memasang void di lantai 2. Oke, kalian bisa memberi hatch dan furniture lainnya. Kalian bisa mengambil furniture-nya dari internet, bisa. Untuk halaman depan ini di hatch. Ini hatch-nya bisa dipakai grass, hatch-nya grass. Untuk hatch halaman depan ini memakai hatch honey, ini memakai hatch, saya lupa guys yang memakai hatch apa. Kalau tidak salah dia memakai hatch net. Untuk syarat furniture kamar mandi, saya disarankan oleh asisten dosen saya harus memakai pembuangan air. Pembuangan airnya ada 2, satu di bawah, satu di kloset. Dan harus ada keran air. Furniture-nya harus ada keran air. Jangan lupa di hatch dikasih furniture. Sama seperti lantai 1, lantai 2 juga seperti itu. Bedanya tadi saya bilang untuk di lantai 2 dikasih void di atas inner garden nih. Tapi untuk void kan ruang kosong, jadi diberi tanda X menandakan bahwa itu ruang kosong. Dan untuk kolom harus presisi jaraknya, karena kan lebarnya sama. Untuk lebar tanah sama lebar bangunannya kan sama, jadi kolomnya harus presisi di lantai 1 juga sama seperti itu. Karena dia satu kolom yang sama kan, dari lantai 1 ke lantai 2. Bedanya itu untuk tata letak ruangannya, ini beda. Jadi itu yang membedakan lantai 1 dan lantai 2. Furniturnya. Untuk garis potong tangga sama letaknya, tapi untuk arah beda. Ini arah bawah. Jangan lupa dikasih nomor anak tangga juga di lantai 2-nya. Oh ya, untuk garis putus-putus ini tidak ada karena ini lantai 2. Untuk garis potongnya juga tidak ada garis potong yang seperti petir itu. Untuk elevasinya, tadi kan elevasi di lantai 1 kan plus minus 0,00.
Tetapi kalau untuk lantai 2, karena dia udah di lantai 2, karena tinggi 2 lantai 8 meter, jadi bagi 2, jadi plus 4,00. Untuk elevasi WC karena dikurang 0,05, jadi dikurang 0,05 jadinya juga minus, jadi plus, plus bukan minus, ini salah. Ini plus 3,95. Salah ini. Untuk lantai 2, dinding luarnya tidak di hatch. Tadi kan di hatch nih. Yes. Oh ya, untuk kolom praktis tidak presisi kan? Ya dia bebas di mana saja di lantai 1. Asalkan bisa menopang. Itu sih bedanya lantai 1 dan lantai 2. Hampir mirip, cuma lantai 1 lebih banyak ruangannya mungkin saya. Dan lantai 2 lebih simpel. Tetapi harus mempresisikan kolom utamanya ini. Ini hal yang agak tricky. Untuk elevasi dan lain-lainnya sama. Elevasi tingginya saja yang beda, elevasi ukurannya dan nama ruangannya. Untuk atap, saya akan menjelaskan rencana atap. Untuk rencana atap itu kita bisa buat luas tanah dan luas bangunan sama seperti denah, hampir mirip seperti denah. Untuk buat kemiringan atap kita bisa memakai X-line dan kita ukur X-line itu 30 derajat atau sampai 45 derajat. Itu ukuran kemiringan maksimal ya. Saya sudah membuat X-line-nya seperti ini. X-line. Misalnya, kita buat di sini. Kita jangan pakai garis, kita ketik. Kita ketik ini 30 derajat. Nanti 30 derajat segini miringnya. Segini miringnya. Tinggal klik enter saja. Sesudah kita membuat garis atap ini, kemiringan atap ini, bedakan ya, ini kan untuk kemiringan atap itu kan dia dari sini, dari sini. Untuk ini garis lurus saja. Jadi dia buat yang ini sampai sini juga. Di mirror tadi untuk ini dari X-line, ini mirror, dengan mirror, segini mirror. Shortcut itu namanya mirror, ketik saja mirror. Lanjut. Ini offset, diopsetkan 10 atau 20. 10 bisa, 20 bisa. Ini 10 saja, 10. Dari sini 10, dari sini 10. Jadi total 20. Diopsetkan garis-garisnya. Dan untuk heads-nya, nanti jangan heads dulu, karena kita akan membuat duct di sini, karena di beton. Jika bangunannya mepet tanah, kita harus menggeser atapnya ini selebar 500 mm atau 50 cm. Jadi agak geser. Dan sisanya yang digeser ini kita beton. Untuk heads beton sendiri itu namanya uncork. Makanya uncork. Terus ada uncork. ANCRONC. Terus ya. Jangan lupa dibuat dimensinya. Nih, ini dibuat garis tampaknya, tapi dibuat garisnya saja, karena ini kan dilihat dari atas. Untuk dinding luar sama seperti lantai 2 tidak perlu di hatch. Jangan lupa di atap tadi dibuat talang. Talang ini selebar 20. Ini laptop saya ngembak jadinya nggak lingkaran. Maksudnya lingkaran seperti ini. Dibuat lingkaran di sudut-sudutnya. Sudut-sudut ini lingkaran ada 4. Buat dak ini saya buat lebarnya 2000 atau 2 meter. 2 meter nih, 2000 kali 2000. Jadi nanti kalau ini kan garisnya sepanjang ini kan, jadi kita trim saja, nanti di trim saja atau di-cut. Oke, lanjut. Tadi kan sudah di beton tuh. Untuk daknya sendiri jangan lupa di beton ya. Untuk heads atap sendiri ini nama headsnya arcade heads genteng atau arcade. Dan untuk angle-nya
yang trapesium untuk 90 dibuat 90, untuk yang segitiga untuk 0 dibuat 0, jadi terlihat dia ke bawah di dalam tampaknya. Jangan lupa di luar itu dikasih kolom praktis, tapi nggak usah di heads. Lantai 1, lantai 2, lantai 3 dibuat heads. Untuk buat lanjut ke buat side plan. Side plan ini kita tinggal copy dari rencana atap ini sendiri. Kita hapus dimensinya. Tadi kan sudah dibuat dimensi dari rencana atap. Tapi untuk di side plan kita hapus dimensinya. Dan tampak halaman depan itu kita hatch. Kita beri furniture. Dan untuk jalan sendiri agar seperti side plan, kita buat jalan sedikit di sini. Jadi terlihat seperti di keliling jalan atau di area jalan terlihat. Atau kalian bisa menambahkan rumah orang di sini. Jadi terlihat side plan. Itu saja untuk tampak 1, kita lanjut ke tampak 2. Bukan ke tahap 2, atau tahap 2. Lanjut ke tahap 2. Saya tidak sabar sekali untuk ke tampak. Karena tahap 2 itu merupakan tampak depan, tampak samping, dan tampak belakang, samping kanan, samping kiri. Lanjut, next. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap 2. Dimana tahap 2 itu kita presisikan antara kolom, jendela, dan pintunya. Ini untuk tampak depan saya. Kita presisikan seperti ini. Ini tampak depan saya. Kita presisikan bisa menanam X-line atau mengcopy garis bagian tampak depan kita. Ini kita copy. Nanti kita salin, kita tempel di 94, lalu kita buat tampak depannya. Nah, lalu kita ukur. Dari ukuran tanah ini kita harus presisi. Jendelanya harus presisi dengan denah. Dan pintu juga harus presisi dengan denah. Kita tes ya, dengan X-line. X-line. Dari kusen ya, ukurnya. Garis lurus. Ini untuk pintu, segaris lurus nih. Bagian tampak depannya lurus. Kusen sama kusennya lurus. Untuk jendela juga harus lurus. Ini udah lurus jendela saya sendiri. Untuk tampak samping kanan kiri, sama, kita menggunakan ukuran X-line juga. Kita X-line, lalu kita ukur rapi. Jendela juga, pintunya juga harus kita ukur selaras dengan denah. Di sini ada pintu, ada pintu. Untuk atap sendiri, atap tampak depan dan atap tampak belakang itu sama kemiringannya. Saya buat di 35 derajat. Tetapi untuk tampak samping kanan kiri, saya buat berbeda. Saya buat 40 derajat. Karena jika sama, dia kemiringannya akan beda, akan tidak setara dari ujung sini sampai ujung sini, berbeda. Kita buat sama dengan membuat kemiringannya berbeda. Kemiringannya berbeda tetapi ukuran panjangnya sama. Gitu. Untuk dak atau torennya sendiri atau tower air sendiri itu kita buat tampaklah seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini. Untuk tampak depan saya seperti ini. Untuk tampak belakang seperti ini. Ini tampak belakang saya. Dan ini tampak samping kiri seperti ini, tidak ada jendela sama sekali. Untuk tampak samping kanan seperti ini, ada jendela dan ada bagian balkon, kita kasih railing. Dan untuk tampak depan sendiri itu juga saya buat railing. Dan untuk elevasi, kita harus membuat elevasinya. Elevasinya itu agak berjarak sedikit. Ini elevasi dari tanah atau lantai hingga ke atap. Elevasi dari lantai 1 ke lantai 2 dihitung plus 4 meter. Dari lantai 2 ke plafon itu tinggi 8 meter. Untuk dari plafon ke atapnya sendiri itu 8,20 atau plus 0,20. Untuk sampai atapnya itu sekitar 10,70. Untuk tampak samping sama, karena itu tadi yang saya bilang, dia harus presisi buat kemiringan derajatnya berbeda agar tingginya sama, jadinya elevasinya dengan angka yang bagus jadi sama. Seperti itu bagian tampak, mudah saja. Tadi sedikit terpotong bagian tahap 2, tahap 3 kita jelaskan secara detail saja. Ini saya jelaskan menggunakan gambar punya asisten dosen saya sendiri, karena punya saya sendiri itu belum selesai. Kita bisa cek dimulai dari fondasi ini terlebih dahulu, batu kali atau menggunakan batu sungai. Ini kita menggunakan
plat. Kita buat ini sendiri, plat ini sendiri, kita buat platnya. Untuk platnya sendiri ada di internet, cari saja cara membuat plat fondasi. Itu sudah. Untuk batu kali ini headsnya gravel. Ini harus presisi ya. Yang terkena garis potongan itu seperti ditaruh seperti ini. Fondasi ini yang terkena garis potongan AA. Ini saya bahas potongan AA terlebih dahulu. Di tab 3 ini ada dua gambar, yaitu potongan A dan potongan BB. Yang pertama saya akan membahas potongan A. Di potongan A ini yang terlihat punya asisten dosen saya, yaitu tangga dari samping, dan yang terkena potongan garis A itu ada pintu dan fondasi di tengah-tengah dekat tangga. Untuk lapisan potongan A ini, lapisannya yang dilihat dari potongan AA yaitu ada yang paling bawah yaitu tanah uruk, ya di atasnya ada pasir uruk, di atasnya lagi ada plat lantai, di atas plat lantai ada spesi, dan di atas spesi ada keramik, dan di atas keramik baru teras seram. Itu semua ada ukurannya sendiri, masing-masing instansi punya ukurannya sendiri, tapi mungkin ada ukuran normalnya karena saya belum sampai di tahap ini, saya masih di tahap paling bawah. Untuk itu plafon. Untuk plafon juga memiliki lapisan. Ini lapisannya ada plafon, di atas plafon baru ada yang balok, di atas yang balok baru display atau nanti baru buat kuda-kuda seperti ini. Untuk kuda-kuda ada di YouTube, salah satu channel YouTube. Kemarin baru saya lihat cara membuat kuda-kuda. Cari cara membuat kuda-kuda. Untuk furniturnya bisa ditambahkan seperti lampu, jendela harus terlihat ya karena itu furnitur penting juga. Ini untuk potongan A. Jangan lupa dikasih elevasinya, dan jangan lupa dikasih dimensi di bagian bawah. Untuk dim linear tadi udah saya kasih cara mengubah dim stylenya. Untuk elevasinya yang saya tahu dari bawah itu diukur dari bawah dari minus 2,35 untuk bagian bawah ini, untuk bagian pondasinya. Untuk batu kalinya hingga ke atas diukur lagi sampai ke lantai 1, baru diukur lagi sampai lantai 2 hingga sampai ke atap atau kuda-kuda atap penutup. Seperti itu potongan AA. Jika ada yang ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa dikasih elevasi lorong tidur dan lain-lainnya, plafon, borders, jangan lupa. Oke, kita lanjut ke potongan BB. Untuk potongan BB ini akan saya jelaskan tadi. Sekarang kita akan menuliskan potongan BB tadi, potongan A, sekarang potongan BB. Untuk potongan BB yang terkena bagian potongan BB dikenain. Jadi fondasinya diambil dari yang terkena potongan BB. Sama seperti potongan A, buat dulu fondasi dan platnya serta batu kali, pasuk uruk, dan fondasi tapaknya itu dibuat sama. Untuk spesi dan lain-lainnya sampai ke plat betonnya. Nama platnya itu sluh, saya lupa tadi, sluhnya 30x40. Dan untuk titik-titik yang 1, 2, 3, 4 ini kalian bisa variasikan seperti saya kemarin saya buat dengan lengkungan besi. Cari saja di YouTube atau internet lainnya cara membuat sluh. Sama seperti potongan A, ini tangganya, tetapi dari potong BB ini dari sudut pandang ke depan, bukan dari samping, ke depan atau ke belakang. Ini dari sudut pandang depan tangganya. Tadi tangganya kan dari sudut pandang dari samping kan. Sama dibuat kuda-kuda juga, kuda-kudanya terlihat dari samping. Jangan lupa dikasih elevasi juga, elevasi serta dimensinya. Seperti ini 0,1 tambah belakang 0,1 turunnya. Jadi lebih detail di potongan BB dan potongan lain lebih detail. Jangan lupa dikasih elevasi lorong, elevasi plafon, elevasi ruang makan, borders, foyer, terdepan, dan lain-lainnya. Harus dipresisikan ya guys, dengan denah ataupun tampak. Lebih acuannya pada denah sih. Harus presisi banget. Untuk cara membuat plat kita bisa cek nanti di internet, ada sendiri. Karena saya belum membuat tahap 3 ini, saya baru membuat sluhnya, baru membuat fondasi batu kalinya. Saya sekarang lagi memulai ke fondasi tapaknya. Oke, begitu saja potong BB yang dapat saya jelaskan. Intinya untuk kolomnya harus presisi dengan denah ya. Dan untuk elevasi harus konsisten, jangan lupa. Elevasi harus konsisten ukuran nama sama ukuran fontnya harus konsisten. Oke. Elevasi juga sama.
Begitu saja potongan BB, kita lanjut ke tahap 4. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan bagian tahap 4. Di tahap 4 ini kita akan membahas tentang denah dan detail tangga serta detail plat lantai. Pertama kita akan membahas denah tangga dulu. Untuk denah tangga sendiri itu harus terkena garis potongan AA dan BB. Seperti denah tangga saya tadi itu memakai garis potong dan garis putus-putus karena di bawahnya ada ruangan. Untuk punya asisten dosen saya tidak ada ruangan, makanya tidak dikasih garis potong dan garis putus-putus. Oke, kita lanjut ke detail tangga. Untuk detail tangga ini platnya, ketebalan platnya biasanya sekitar 12 cm atau 120 mm. Tulang utamanya ini 12 sampai 150 mm. Artinya batang bajanya diameternya 12 mm. Ini untuk diameternya, Oke guys, saya agak sedikit tidak bisa menjelaskannya karena saya belum sampai tahap ini. Untuk hubungan dengan baloknya atau bordersnya ini sekitar 15 kali 15 cm. Bordersnya itu plus 22,00 elevasinya. Lapisan penyusun permukaan tuh yang ini lapisan penyusun permukaan. Di bawahnya itu ada beton. Dan kita lanjut ke plat lantai saja karena sebelum paham. Oh ya, sebelumnya di sini ada potongan AA dan potongan BB. Untuk plat lantainya di sini ada keramik dan spesimen. Paling atas tuh ada keramik. Struktur utama lain dari lantai itu yaitu plat beton bertulang. Ukurannya sekitar 12 sampai 150. Diameternya 12, ukurannya 150 mm. Dan ini untuk tulangannya. Saya agak sedikit kurang paham untuk plat lantai ini karena saya belum sampai sini juga. Saya akan jelaskan sebisa saya. Intinya ini untuk plat lantainya. Terkena potongan A dan potongan BB juga ya guys, jangan lupa. Kira-kira itu. Ini 120 nih. Tapi sebenarnya 150. Oke, saya menjelaskan potongan A dan potongan BB untuk slope dan pondasi itu dia harus persis ya guys ya. Jika kolom itu di tengah-tengah tembok, dia harus tengah-tengah juga. Jika di pinggir, di dua pinggir kayak gini. Ada kasus kemarin yang berbeda. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan bagian tahap 5. Di tahap 5 ini ada denah dari detail slope dan pondasi. Terus ada juga denah slope dan pondasi, terus ada juga denah kolom dan juga denah balok serta ring balok dan detail pondasi, detail kolom, detail slope, detail baloknya, detail pondasi batu kali, detail pondasi satu ada semua. Oke, jangan bahas itu. Oke guys, kita menjelaskan tahap 5 ini. Kita mulai dari denah slope dan denah pondasi. Denah slope ini gunanya untuk memperlihatkan letak dan jalur balok slope di atas pondasi. Ya, pondasinya di pondasi ini harus sesuai dengan denah ya guys ya. Sesuai dengan denah. Jalur slope-nya diperhatikan. Misalnya 20 kali 25 atau 20 kali 20 bisa. Diameternya 8, 150 bisa. Jangan lupa guys dibuat dim linearnya, dibuat dimensinya. Dan dikasih tanda P1, P2, P1, P1, P2 seperti itu. Oke. Ini juga sebagai simbol potongan A dan potongan BB. Untuk denah fondasi, ya ini denah fondasi dan slope-nya, ini fondasinya sampatnya. Lanjut kita ke denah kolom. Untuk denah kolom ini kita pakai ada tandanya seperti ini. Saya belum sempat mengerti juga, tapi sebetulnya denah kolom ini untuk menggambarkan kolomnya saja. Ini kolom utamanya dan kolom praktis, dan ini menggambarkan kolom praktis di lantai 2. Ini mungkin ada satu ini, begini. Karena ini ada bagian atas, juga ada bagian balkonnya. Ini lantai 2, lantai 1. Lanjut kita ke denah balok dan ring baloknya. Denah balok ini menunjukkan balok induk dan balok anak yang menopang plat lantai di sini. Ukuran balok dan arah bentang misal 20 kali 30 cm. Di sini 15 kali 20, 30 kali 20 juga bisa. Bentang ini. Tulangan atas bawah juga diperhatikan. Tuh,
Untuk rim baloknya juga sama, lantai 2-nya. Untuk detail slope-nya, ini, slope. Di detail slope ini ada slope betulan, pondasi batu kali, nanti pondasi batu kali ada di sini. Detail-detailnya. Ini detail kolom tengah sama ini memakai slope juga. Ini detail kolom praktis, ini memakai slope kecil juga. Detail balok tangga, ini juga sama tulang tangganya ini. Untuk detail balok nih, detail balok. Sebenarnya belum terlalu paham banget, cuman saya sedikit tahu. Ini untuk detail pondasi 1, pondasi 2, detail pondasi batu kali, di sini ada. Detail batu kali 2 ini bagian pinggir nih, bagian pinggir ini. Dan detail batu kali yang pertama ini untuk yang bagian tengah. Sama seperti potongan A dan BB ini dijelaskan, pas batu kali, batu kosong, pas urut tuh. Pas urut plat lantai, sama seperti potongan A dan BB. Untuk detail pondasi ini, detail pondasinya, dikasih dimensinya jangan lupa. Dikasih keterangannya, dikasih elevasinya juga. Seperti itu, tahap 5. Saya belum ngerti banget, jadi saya jelaskan apa dari tahap 5. Oke. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di komentar, nanti saya coba cari jawaban.